warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurdin. Saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang pembelajarannya yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi ini bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Adapun definisi lain tentang metode diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pernyataan atau fakta untuk diundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Adapun menurut para ahli, yaitu dari Suryo Subroto, suatu cara pengajian bahan pelajaran kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat berbagai alternatif atau suatu permasalahan. Ciri-ciri metode diskusi. Yang pertama, metode diskusi selalu melibatkan beberapa orang, 2 orang atau lebih. Yang kedua, membahas sebuah permasalahan yang belum ditemukan solusinya. Yang ketiga, dalam proses diskusi dipimpin oleh seseorang yang mengatur jalannya diskusi. Yang keempat, terjadi proses bertukar informasi dan pendapat. Yang kelima, menghasilkan rumusan solusi dari permasalahan yang telah dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan langkah-langkah atau diskus metode diskusi. Yang pertama, mempersiapkan rancangan diskusi. Dan kedua, tuntunan arah diskusi sehingga diskusi bisa sesuai dengan target yang belajar. Dan ketiga, jumlah anggota grup diskusi disesuaikan dengan karakter dari diskusi. Dan tujuan anggota harus memiliki kealifikasi tertentu agar diskusi berjalan lancar. Yang keempat, masalah yang akan didiskusikan direncanakan dengan baik. Dan kelima, yang terakhir, manajemen waktu pelaksanaan diskusi harus ditentukan dengan baik. Oke. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana langkah-langkah yang digunakan dalam menerapkan metode diskusi ini. Adapun langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh para guru atau pendidik dalam melakukan atau menggunakan metode diskusi ini. Yang pertama, guru biasanya membagi peserta didiknya dengan beberapa kelompok. Lalu, guru menentukan siapa yang akan memimpin diskusi atau biasa disebut dengan moderator. Moderator di sini tidak harus peserta didik, tetapi bisa guru itu sendiri. Nah, tugas dari moderator ialah memimpin diskusi pada awal sampai dengan berakhirnya diskusi. Nah, langkah kedua ialah guru membagi materi yang akan didiskusikan kepada setiap kelompok peserta didik. Setelah materi dibagi, peserta didik akan memaparkan materinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh guru. Selanjutnya, setiap peserta didik dari kelompok manapun diberikan hak untuk bertanya atau menanggapi. Nah, lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat pada video berikut ini. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Siapa yang bisa jelaskan kegiatan konsumsi? Ardiansyah. Kedua orang ini sudah memberikan kesimpulan. Nah, saya ulangi
mengenai materinya, itu tadi produksi adalah kegiatan menambah atau membuat barang atau jasa. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen. Adapun kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Kelemahan metode diskusi yang pertama yaitu metode ini kurang bisa digunakan pada grup belajar yang besar. Dan yang kedua, diskusi pada siswa bisa menjadi melenceng bila tidak diarahkan. Ini bisa membuat waktu menjadi semakin lama. Dan yang ketiga yaitu diskusi bisa menjadi timpang bila siswa yang pendiam tidak menunjukkan inspiratif untuk berpartisipasi. Ya, adapun kelebihan metode diskusi yaitu meningkatkan perilaku toleransi dan menerima pemikiran orang lain. Yang kedua yaitu bisa memperluas dan memperdalam ilmu dan wawasan. Dan yang ketiga yaitu membimbing siswa sehingga terbiasa dengan musyawarah untuk mencari sebuah solusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.